surat Al-Fatihah bersama-sama. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita akan melanjutkan sesi yang kemarin terkait dengan ilmu ekonomi mikro. Jika pada pertemuan selanjutnya kita belajar mengantar ilmu ekonomi mikro, salah satunya belajar tentang ekonomi dua sektor. Yang sekarang kita akan melanjutkan masih terkait dengan itu, ekonomi dua sektor, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Hubungannya adalah interaksi rumah tangga konsumen dan produsen. Salah satunya interaksinya berada di pasar barang atau jasa. Nah, di pasar barang atau jasa, untuk pembahasan kita pada siang hari ini adalah terkait dengan permintaan. Ada yang mau menjelaskan sebelumnya terkait dengan permintaan, definisi permintaan? Saya persilakan. Mas Zaki, Mas Soya, silakan. Halo. Mas Saiful aja, Pak. Oh, Soya aja, silakan. Saiful, Pak. Mas Saiful aja. Mas Saiful, silakan. Permintaan itu apa? Pasti sudah pada lupa ini. Keinginan membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu. Yes, Mbak, siapa ini? Arzeti, Pak. Mbak Arzeti, tepat sekali Mbak Arzeti. Jadi permintaan adalah kombinasi harga dan jumlah suatu barang yang ingin dibeli oleh konsumen pada tingkat harga dan pada periode tertentu. Nah, ini yang akhir-akhir ini, beberapa hari ini booming. Slide-nya jalan nggak ini? Berhenti, Pak. Gambar mobil, nampak gambar mobil? Belum nampak, Pak. Oh, berarti Tidak, Pak. nah ini yang sedang trending beberapa hari ini adalah permintaan akan mobil Vios. Jadi industri otomotif pada tahun 2020 terpukul telak karena adanya virus corona. Penjualannya drop. Nah, kebijakan pemerintah untuk kembali menggeliatkan industri otomotif yaitu dengan memberikan insentif PPNBM, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah. Nah, harapannya dengan adanya insentif PPNBM 0% yang baru kemarin 1 Maret diresmikan, harga mobil dari pabrikan, dari perusahaan mobil akan turun karena pajaknya PPNBM-nya 0 rupiah. Nah, ini langsung direspon oleh
konsumen dengan tingginya permintaan, salah satunya adalah mobil Toyota Vios, hingga sampai membeludak sampai inden. Semula harganya pada saat sebelum adanya insentif PPNBM itu Vios itu paling murah 300-an juta sampai dengan 300-an sekian juta. Sekarang dengan adanya PPNBM Vios harganya 260 jutaan mulai dari harga itu. Nah, harapannya dengan menurunnya harga mobil ini, masyarakat akan memiliki daya beli untuk membelinya. Dan ternyata betul, ketika harga turun, orang-orang pada antri untuk membelinya. Mungkin di antara teman-teman ini ada yang minat untuk langsung ke dealer untuk membelinya. Nah, yang disampaikan Mbak Arseti itu betul. Jadi permintaan dalam ilmu ekonomi adalah kombinasi harga dan jumlah suatu barang yang ingin dibeli oleh konsumen pada tingkat harga dan periode tertentu. Flashback perkuliahan sebelumnya, permintaan itu ada permintaan individu dan permintaan pasar. Permintaan individu merupakan permintaan yang dilakukan oleh seorang individu atau seorang konsumen saja. Sementara permintaan pasar adalah permintaan atas barang atau jasa yang dilakukan oleh banyak konsumen dalam suatu pasar. Sampai sini bisa dipahami, diingat kembali. Mbak Arzeti, Mas Oya. Iya, Pak. Sudah. Oke. Nah, Iya, Pak. ini dia Alfred Marshall adalah ekonom yang mengemukakan hukum permintaan. The law of demand state, the amount demand increases with a fall in price and diminishes when price increases. Ada yang tahu artinya? Artinya adalah jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang akan diminta akan turun atau berkurang. Namun jika harga barang turun, seperti tadi kasusnya adalah ketika mobil Vios harganya turun sampai dengan sekian puluh juta, maka permintaan akan bertambah. Ini adalah hukum dari permintaan yang wajib sekali kalian hafal di luar kepala. Ada yang mau memberikan contoh lainnya? Jadi ketika harga misalkan harga telur adalah 20.000, maka keluarga atau ibunya Mbak Arzeti mengkonsumsi telur sebulan adalah 4 kilo. Namun jika harga telur berubah atau naik menjadi 30.000, mungkin ibunya Mbak Arzeti hanya berbelanja telur sebulannya 2 kilo saja. Seperti itu adalah penerapan hukum permintaan di lapangan.
Ada yang ditanyakan sampai sini? Ibunya Mbak Arjeti suka telur enggak? Suka, Pak. Ada yang ditanyakan? Sampai sini paham. Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Oke. Kita lanjutkan. Ada yang masih masuk, terlambat masuk. Nah, oke, kita lanjutkan. Ada beberapa jenis permintaan. Yang pertama adalah permintaan efektif. Yang kedua adalah permintaan potensial dan permintaan absolut. Nampak ya slide-nya? Nampak, Pak. Permintaan efektif artinya adalah permintaan terhadap barang atau jasa yang disertai dengan kemampuan untuk membelinya. Jadi ketika harga telur adalah 20.000, maka itu merupakan permintaan efektif bagi keluarganya ibunya Mbak Arzetti, karena sangat mampu untuk membelinya, bahkan sampai membeli 4 kilo dalam waktu 1 bulan. Yang kedua adalah permintaan potensial. Permintaan ini hampir sama dengan permintaan efektif, namun permintaan ini diikuti dengan adanya kemampuan daya beli. Namun masih belum ada sebuah keinginan untuk membeli dari konsumen. Jika harga telur itu, contohnya adalah jika harga telur itu naik menjadi 40.000 per kilo, misalkan seperti itu, yang semula adalah 20.000, misalkan harga telur karena menjelang lebaran naik menjadi 40.000 per kilo, sebenarnya ibunya Mbak Arzetti itu mampu memiliki daya beli untuk membeli telur tersebut. Namun, aduh sayang ya, untuk belanja telur sekilo sampai 40.000 seperti itu. Sebenarnya dia mampu untuk membelinya, cuman dia masih belum melakukan aksi, masih belum melakukan tindakan, masih mikir-mikir untuk membeli atau mengkonsumsi barang tersebut. Sementara permintaan absolut adalah permintaan atas suatu barang yang tidak disertai dengan daya beli konsumen. Misalkan ketika harga telur naik menjadi 200.000 per kilo, ibunya Mbak Arzetti sudah mendelete telur dari menu masakannya. Sudah enggak lah, saya sudah enggak masak telur lagi. Kalau misalkan saya beli telur, maka berasnya enggak kebeli. Seperti itu. Jadi ibunya Mbak Arzetti sudah tidak memiliki daya beli untuk membeli telur itu. Sampai sini bisa dipahami? Iya Pak, bisa. Iya, Pak. Bisa, Pak. Baik. Selanjutnya adalah faktor-faktor apa saja yang menentukan permintaan. Yang pertama adalah harga komoditas tersebut, harga barang tersebut.
harga telur tersebut. Tinggi rendahnya permintaan, tinggi rendahnya jumlah barang yang diminta, atau dalam contoh tadi adalah jumlah telur yang dibeli ibunya Mbak Arseti ditentukan oleh apa? Ya, itu ditentukan oleh harga telur tersebut, harga komoditas tersebut. Kalau harga telurnya murah, belinya banyak. Segala menu masakan ada telurnya. Bikin peyek ada telurnya, bikin kue ada telurnya, dikasih telur semua. Nasi goreng kasih telur yang banyak. Apa gitu ditambahi telur. Terus bisa jadi karena harga telur murah 10.000 per kilo, misalkan ibunya Mbak Arseti bikin keripik telur, bisa jadi seperti itu. Namun ketika harga telur naik, maka konsumsi masyarakat, konsumsi telur dari ibunya Mbak Arseti dikurangi, nggak sebanyak ketika harganya masih murah. Sampai sini bisa dipahami ya? Iya, Pak. Yang selanjutnya, faktor yang menentukan permintaan adalah harga dari barang lain. Barang lain itu adalah barang substitusi dan komplementer. Bisa saya dijelaskan barang substitusi itu apa? Ada yang mau menjelaskan barang substitusi atau komplementer itu apa? Silakan. Barang substitusi itu kalau sepemahaman saya itu barang yang saling menggantikan, Pak. Yes. Saling Betul, barang yang hubungan antara dua barang yang hubungannya bisa saling menggantikan. Contohnya apa, Mas Oya? Contohnya seperti nasi bisa digantikan dengan roti atau gandum gitu, Pak. Yes. Kalau barang komplementer? Barang yang fungsinya atau fungsi digunakan pasti terkait dengan barang atau produk lain. Barang yang bagaimana? Barang yang berkaitan dengan barang lain, produk lain. Gitu. Mungkin maksudnya barang komplementer itu barang yang melengkapi barang lain, begitu ya? Iya, Pak. Ya, jadi barang substitusi adalah barang yang hubungan dua barang yang saling menggantikan. Nasi beras dengan nasi jagung, motor dengan mobil, Nisa Sabian dengan siapa istrinya? Ayu. siapa Mas? Suami, Saiful Pak. Muslim. itu itu barang substitusi. Kalau barang komplementer adalah hubungan dua barang yang saling melengkapi. Misalkan kopi, gula, kendaraan sama BBM, baju apa? Baju dan celana gitu mungkin ya. Jadi barang substitusi dan barang komplementer ini memiliki pengaruh terhadap permintaan suatu barang. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya misalkan tadi ayam
dan telur. Jika harga ayam naik, misalkan jika harga daging ayam naik, kecenderungan masyarakat di Indonesia akan beralih ke telur. Atau mungkin sebaliknya, jika harga telur naik, konsumen akan cenderung beralih ke ayam. Atau jika tadi kendaraan mobil dan motor, jika harga motor naik atau tinggi, tadi jika harga mobil karena ada insentif PPNBM, harga mobil murah, maka kemungkinan besar konsumen atau pengguna motor karena harga mobil murah akan beralih menjadi pengguna mobil. Atau jika harga mobilnya tinggi, konsumen akan cenderung memilih untuk menggunakan motor. Kemudian yang komplementer, jika harga BBM mahal, kira-kira pengguna motor sedikit atau banyak? Tetap banyak, Pak. Jika BBM 1 liternya 20.000, kira-kira motor lebih orang cenderung misalkan ke warung naik motor, atau kalau dekat ke warung jalan kaki aja gitu. Jalan kaki, Pak. Yes. Jadi jika harga BBM-nya tinggi, mahal, maka konsumen akan cenderung untuk menurunkan minatnya untuk membeli motor. Namun jika harga BBM murah, maka konsumen akan tidak pikir panjang mungkin jika memiliki daya beli untuk membeli motor. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Iya, Pak. Oke. Insya Allah, Pak. Yang selanjutnya, faktor yang menentukan permintaan adalah pendapatan dan distribusinya. Teman-teman kemarin baca berita atau lihat berita soal di Tuban, ada satu keluarga. Sultan. Ya, betul. Karena kena proyek apa, terus beli mobil sampai 2, 3, 4 gitu. Proyek pertama Iya, ya, Pak, Pak. pernah dengar. Ya, di Tuban kan ya, atau di mana di. Jadi ketika pendapatan masyarakat naik seperti tadi, ketika seorang petani yang semula hanya pegang uang 100-200 ribu atau sampai berapa juta itu, pegang uangnya hanya segitu, tiba-tiba dapat uang berapa miliar, sekian miliar, sekian puluh miliar mungkin, tiba-tiba tentunya maka permintaan akan barang-barang seperti kemarin yang dicontohkan adalah mobil akan naik atau turun? Baik, Pak. Baik, Pak. Yes, jadi ketika pendapatan masyarakat naik, maka permintaan atas suatu barang cenderung akan naik. Betul, hubungannya itu. Namun jika kemarin di masa pandemi
banyak yang kena PHK, banyak yang pedagang yang jualannya sepi, sehingga daya beli masyarakat itu turun, pendapatannya turun. Ketika harga mobil dijual dengan harga sekian pada tahun kemarin 2020, masyarakat pada mau beli enggak? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Iya, jadi industri otomotif kemarin terpukul jatuh, turun sampai beberapa puluh persen gara-gara mungkin salah satunya adalah pendapatan masyarakat atau daya beli masyarakat yang turun. Sehingga ketika pendapatan masyarakat turun, maka permintaan akan turun. Yes, Mbak Rosetti. Sampai sini paham ya? Iya, Pak. Populasi. Ketika populasi kayak masyarakat Indonesia, ketika jumlah penduduk banyak, maka permintaan atas suatu barang-barang yang ada di pasar akan cenderung tinggi. Namun ketika populasi masyarakat itu turun, populasi masyarakat rendah, jumlah penduduknya sedikit, seperti itu, seperti di Papua, jumlah penduduknya masih sedikit, otomatis permintaan atas suatu barang-barang akan sedikit. Menurun. Ya, sedikit. Namun ketika di Jakarta dengan populasi masyarakat yang padat, maka permintaan atas barang-barang akan tinggi. Terus faktor selanjutnya yang menentukan permintaan adalah intensitas kebutuhan. Saya contohkan adalah kemarin di awal masa pandemi Corona, ketika dirilis bahwa salah satu cara untuk menghambat penyebaran virus corona adalah memakai masker. Semua masyarakat, semua orang berbondong-bondong mencari masker. Masker menjadi kebutuhan yang tinggi bagi masyarakat. Masyarakat sangat membutuhkan masker tersebut. Intensitas kebutuhan masyarakat akan masker sangat tinggi. Jadi ketika intensitas kebutuhan masyarakat akan suatu barang itu tinggi, ketika masyarakat butuh, maka permintaan akan tinggi, betul. Perkiraan faktor yang selanjutnya adalah perkiraan harga yang akan datang. Kalau masa-masa ini kayaknya nggak begitu menjadi itu dilema, fenomena. Kalau pada masa-masa sebelumnya itu ketika pemerintah mengumumkan BBM akan naik pada besok hari, sekarang BBM harganya misalkan bensin harganya 5.000. Pemerintah malamnya mengumumkan bensin mulai jam 12 malam nanti harganya naik menjadi 7.000. Kira-kira kita sebagai konsumen akan membeli bensin pada hari ini atau pada hari esok? Hari ini, Pak. Hari ini Pak.
Ya, jika diperkirakan harga di masa depan akan naik, maka konsumen cenderung berbelanja atas suatu barang pada hari ini. Namun jika kecenderungannya diperkirakan harga di masa yang akan datang, harga esok hari akan murah, maka konsumen cenderung menunda belanja atas suatu barang, menundanya untuk belanjanya besok aja ketika harga sedang murah. Ketika Mas Soya sedang pengen beli sepatu misalkan, di Tokopedia sudah ngincar sepatu, mau beli nanti sajalah, nunggu WIB. Apa itu WIB? Iklan. WIB itu waktu Indonesia belanja. Itu pada masa itu akhir bulan Tokopedia mengeluarkan program namanya WIB. Di program tersebut biasanya ada diskon, cashback dan sebanyak. Ketika Mas Soya sedang pengen sepatu, maka di keranjangnya ditaruh tuh sekarang, tapi dibelinya nanti pas ada diskonan, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Ya, Pak. Baik. Iya, Pak. Bisa. Yang faktor yang menentukan selanjutnya adalah taste atau selera. Jika sekarang ibu-ibu muda atau mungkin remaja sedang mengalami fenomena ini enggak ya? Fenomena janda bolong dialami oleh kaum remaja enggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak, kayaknya, Pak. Enggak. Jadi ketika sekarang atau beberapa pekan kemarin itu ada fenomena janda bolong, atau beberapa tahun yang lalu ada fenomena batu akik, itu kaitannya dengan selera. Jika selera masyarakat atas suatu barang sedang tinggi, sedang naik, sedang senang-senangnya terhadap tanaman janda bolong atau batu akik, maka harga barang tersebut atau permintaan atas barang tersebut berarti sedang tinggi. Namun ketika batu akik, kalau sekarang mungkin tanaman janda bolong masih trending ya, tapi ketika sekarang batu akik sudah ditinggalkan, sudah beralih, berarti selera konsumen sudah enggak pada senang batu akik. Ketika selera konsumen turun atas suatu barang, maka permintaan atas barang tersebut akan apa? Akan cenderung untuk turun. Ketika konsumen sudah nggak suka, sudah nggak senang, sudah nggak viral lagi nih batu akik, maka permintaan atas batu akik akan turun. Sampai sini bisa dipahami ya? Iya, Pak, bisa. Ya, Pak. Kemarin jadi ketemu Sandiaga Uno nggak? Saya nggak sampai selesai mengikuti acaranya. Jadi, Pak. Ganteng nggak? Ganteng nggak? Nggak jadi, Pak. Nggak jadi datang. Gimana, Pak? Gimana?
Pakai masker soalnya nggak kelihatan. Oh, itu dia berhati-hati sekali berarti. Jadi faktor-faktor tersebut yang saya sebutkan tadi Ikut, ada gimana? ikut donor darah aja Pak, nanti ketemu presiden. Ikut apa? Ikut donor darah aja nanti ketemu presiden kalau sudah ikut donor darah. Kapan itu? Ini itu Kak, tidak Pak, kalau donor darah sampai 50 ke atas kan nanti ketemu presiden, program dari PMI. 100 kali, Mas. 100 kali. Berarti kalau kayaknya idealnya donor darah itu 3-4 bulan sekali ya. 2 Paling bulan sekali, Pak. Oh, 2 bulan sekali boleh. Nah, berarti setahun itu 5 kali katakanlah. Berarti untuk mencapai 50 kali atau 100 kali itu berapa tahun itu? Presidennya sudah ganti. Yang penting presiden, Pak. Iya. Pak. Yang penting ketemu presiden, Pak. Dikasih sepeda ya. Sudah nggak dikasih sepeda pasti. Sepeda sekarang udah mahal, Pak, nggak dikasih. Oke, faktor-faktor tadi yang saya sebutkan tadi, faktor yang menentukan permintaan, jika diformulasikan, maka QD, quantity of demand, jumlah permintaan sama dengan fungsi dari P itu harga, PY, harga barang lain, income, income distribution, distribusi pendapatan, populasi, intensitas, perkiraan harga perkiraan di masa datang, price estimation, dan T selera. Namun dalam pembahasan kita pada kali ini kita hanya akan membahas permintaan yang dipengaruhi oleh harga. QD sama dengan A min BP. Fungsi permintaan adalah QD quantity of demand sama dengan A itu adalah konstanta atau tingkat permintaan pada saat 0, angka A ini menunjukkan tingkat permintaan pada saat harga 0. Dalam grafik, angka A akan menunjukkan jarak antara titik 0 dengan titik harganya, titik permintaannya. B adalah slope atau kemiringan dari kurva permintaan. Semakin tinggi nilai B, maka slope-nya kurva permintaan akan semakin landai. Namun jika B-nya semakin kecil, nilai B-nya, nilai konstantanya, nilai slope-nya B semakin kecil, maka kurva permintaannya akan semakin tegak. Bagaimana selanjutnya untuk merumuskan membuat persamaan dari fungsi permintaan, yaitu dengan menggunakan rumus P min P1. P1 adalah harga awal suatu barang dibagi P2 adalah harga perubahan dikurangi P1 sama dengan Q min Q1. Q1-nya adalah jumlah barang yang diminta pada saat harga awal dibagi Q2 atau jumlah barang pada saat
P2 dikurangi Q1. Sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk lebih jelasnya, mari kita simulasikan dengan latihan berikut, dengan contoh berikut. Misalkan dalam sebuah tabel ini dicontohkan misalkan adalah harga dari telur. Ketika harga telur adalah 20.000, ibunya Mbak RZT dengan contoh yang tadi, kita samakan dengan contoh yang tadi, akan belanja telur sebanyak 4 kilo. Berarti P1 adalah 20.000. Dan Q1 adalah 4. Ketika harga telur menjadi 25.000, maka ibunya Mbak Arseti akan belanja telur, akan mengkonsumsi telur sebanyak 3 kilo. Ketika harganya 30.000, ibunya Mbak Arseti akan beli telur 2 kilo. Dengan tabel tersebut, mari kita bikin fungsi permintaannya dengan rumus yang tadi. P min P1 sama dengan P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. P min P1-nya berapa? P1-nya kita mengambil 2 ini saja cukup. P1-nya adalah 20.000. Ini dihilangi nggak apa-apa. Dibagi P2 min P1. P2-nya berapa? 25.000 dikurangi P1. P1-nya adalah 20.000. Sama dengan Q1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Q1-nya berapa? Q1-nya adalah 4. Ini Q1 4. Q min 4 dibagi Q2-nya berapa? Q2-nya adalah 3. 3 dikurangi Q1-nya 4. Sama dengan P min 20.000 dibagi 5.000. 5.000-nya dari mana? 5.000-nya adalah dari P2 min P1. Sama dengan Q min 4 dibagi min 1. Min 1-nya dari mana? Min 1-nya dari 3 dikurangi 4. Kemudian min 1-nya kita taruh ke ruas sebelah kiri menjadi pengalih dari ruas sebelah kiri. Yang 5.000 kita taruh ke ruas sebelah kanan. Jadi P min 20.000 dikalikan min 1 sama dengan Q min 4 kali 5.000. Min P ini min P adalah karena P kali min 1. Min P plus 20.000. 20.000 jadi plus karena min kali min. Sama dengan 5.000 Q min 20.000. 5.000 Q karena Q kali 5.000 yang ini.
min 20.000 karena 5.000 kali min 4. Min P sama dengan 5.000 Ki min 40.000. PD itu price of demand. Kita ilangi minnya dengan mengalihkan ruas kanan dan kiri dikalikan min 1. PD sama dengan 4.000 min 5.000 Ki. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, mantap. Kemudian ketika sudah diketahui fungsi harga permintaan PD, price of demand itu adalah fungsi harga permintaan, maka kita cari fungsi permintaannya, quantity of demand, dengan cara kita membagi PD ini, kita mengelompokkan antara Ki dan P. Yang 5.000 Ki kita pindah ke ruas sebelah kiri jadi positif 5.000 Ki. Terus sama dengan 40.000 dikurangi P. P-nya pindah ke ruas sebelah kanan. Terus QD sama dengan kita membagi ruas kanan dan kiri dibagi sama-sama dibagi 5.000. QD sama dengan 8. 8 ini karena 40.000 dibagi 5.000. Min 0,0002 P. 0,0002 P adalah P dibagi 5.000. Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Mantap. Kemudian jika sudah diketahui fungsi persamaan ini dengan fungsi permintaan ini, jika kita sudah mengantongi fungsi permintaan ini, kita bisa memproyeksikan jumlah barang yang diminta pada tingkat harga tertentu. Misalkan, coba teman-teman coret-coret di kertas. Misalkan berapakah jumlah barang yang diminta ketika harganya 40.000. Jika P berarti kan jika P sama dengan 40.000, P harganya adalah 40.000, jika telur harganya 40.000, berapakah jumlah barang yang diminta? Silakan, ada yang ngasih komentar? Jika P harganya 40.000, kira-kira telurnya laku berapa kilo ya? Nggak laku, Pak. Nggak laku, Pak. 0. Karena 0,0002 P kalau dikali 40.000 itu 8. Nah, 8 dikurangi 8 itu 0. Yes, begini cara mencarinya. Berarti begini, kita punya fungsi permintaan adalah QD sama dengan 8 min 0,0002 P. Tinggal kita mengganti P-nya menjadi P yang akan kita cari. P-nya berapa? 40.000.
Berarti QD sama dengan 8 dikurangi 0,0002 kali 40.000 berapa? 8. 8. 8. Berarti jumlah barang yang diminta ketika harga telur adalah 40.000 adalah 8 kurangi 8 0. Yes. Jadi jika kita nanti teman-teman menjadi pedagang telur, ketika akan menetapkan harga, misalkan kira-kira di harga sekian laku enggak, bikin persamaan fungsi permintaannya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Selanjutnya adalah membuat kurva permintaan. Dari tabel ini tadi, untuk membuat kurva permintaan paling sedikit, paling tidak kita harus mengantongi 2 titik. Soal tadi menyebutkan ada 3 titik, berarti sudah cukup. Untuk membuat kurva permintaan, tinggal kita hubungkan saja titik-titik tersebut. Jika harga adalah 20.000, 20.000 mana ini? 20. Ini. Garis yang ke atas menunjukkan harga, selalu menunjukkan harga, price ya, yang ini. Sedangkan garis yang horizontal selalu menunjukkan jumlah, quantity. Jadi yang ke atas adalah menunjukkan harga, ini 5.000, 10.000, 15.000 dan seterusnya dalam ribuan rupiah. Sementara kalau yang ke kanan adalah kuantitinya, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo dan seterusnya. Titik yang pertama adalah ketika harga 20.000, berarti ini. Ketika harga 20.000, maka permintaannya berapa? 4 kilo. Ini. Tarik garis, titiknya di sini, tinggal tarik garis saja. Seret. Ketika harganya adalah 25.000, ini di sini, dan permintaannya berapa? Permintaannya adalah 3 kilo. Tinggal pertemukan saja di titik tersebut, ini. Tinggal tarik garis, potong-potong di sini. Terus jika harganya adalah 30.000, permintaannya adalah 2 kilo, titiknya di sini. Nah, kurva permintaan adalah kurva yang biru ini, kurva yang ini, biru ini. Tinggal ditarik garis saja. Untuk membuat kurva permintaan minimal harus punya 2 titik. Ini yang disebut kurva permintaan dengan persamaan berapa tadi? QD kurva permintaan dengan persamaan QD min 002P. Ini. Ini adalah kurva permintaan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, pergerakan kurva permintaan dari titik ini ke titik ini ke titik ini, dari titik 1 ke titik 2 ke titik 3, itu disebut namanya adalah moving. Pergerakan
di sepanjang jalur kurva permintaan disebut dengan moving. Pergerakan ini, moving ini terjadi karena perubahan dari harga barang itu sendiri. Pergerakan di sepanjang kurva permintaan disebabkan oleh adanya perubahan dari harga barang itu sendiri. Ada yang ditanyakan sampai sini? Sebelum kita beranjak ke pergeseran kurva permintaan. Silakan, ada yang ditanyakan, dipersilakan. Tadi kita belajar sampai pada pergerakan kurva. Selanjutnya nanti kita akan belajar pergeseran kurva. Kalau pergerakan itu di sepanjang kurva, kalau pergeseran berarti kurva permintaan ini geser ke kanan, ke kiri, atau ke atas, ke bawah, seperti itu. Gak ada yang ditanyakan? Katanya Abdul Muiz belum di ACC, Pak. Oh, Abdul Muiz. Tidak masuk kok. Tidak ada notifikasi. Oh, udah kok, udah masuk Abdul Muiz. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan. Nanti kita record pertemuan ini, nanti saya share di e-learning. Nggak ada yang ditanyakan ya? Selanjutnya adalah pergeseran kurva permintaan. Nah, kembali ke contoh yang awal tadi. Ketika terjadi fenomena masyarakat berbondong-bondong membeli mobil karena adanya kebijakan pengenaan PPNBM 0 rupiah pada mobil di bawah 1.500 cc. Nah, ketika di sini barang kita, produk kita adalah motor. Produk permintaan akan motor, tetapi bagaimana pengaruhnya dengan naiknya atau menurunnya harga mobil. Ketika harga mobil naik, atau tadi fenomena yang sekarang adalah mobil kan harganya turun. Ketika harga mobil turun, kira-kira masyarakat akan setia menggunakan motor atau akan ada kecenderungan beralih ke mobil. Beralih ke mobil, Pak. Nah, ini betul. Jika harga mobil itu turun, jika harga mobil turun, semula kurva permintaan motor adalah ini. Namun jika harga mobil turun, maka permintaan atau minat masyarakat terhadap motor akan
turun. Begini. Jumlahnya turun, kurva akan bergeser ke kiri. Harga motor tetap seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya, Pak. Ketika harga mobil itu naik, misalkan ketika harga mobil itu naik, maka masyarakat akan enggan untuk membeli mobil. Sudah harganya mahal, naik pula, misalkan seperti itu. Maka ketika harga mobil itu naik, yang semula kurva permintaan motor adalah di sini, ketika harga mobil itu naik, dengan catatan harga motor tetap, maka masyarakat akan cenderung untuk memilih motor sebagai moda transportasinya, karena lebih terjangkau. Maka kurva permintaan akan bergeser ke sebelah kanan. Dari sini ke D2. Nah, pergeseran ke kanan atau ke kiri dari kurva permintaan ini disebut dengan shifting. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya adalah pergeseran kurva permintaan akibat barang karena perubahan barang komplementer. Yang di sini saya contohkan adalah motor dan BBM. Ketika harga BBM itu turun, ketika harga BBM itu turun, kira-kira bapaknya Mas Saiful yang semula dalam satu keluarga Mas Saiful itu hanya punya satu motor, misalkan ketika harga BBM itu turun, maka memungkinkan nggak untuk membeli 2 atau 3 motor dalam satu rumah keluarganya Mas Saiful? Mungkin, Pak. Mungkin. Nggak apa-apa, si Saiful beliin 2, nggak masalah, bensin murah kok gitu. Maka ketika ada terjadi penurunan harga BBM, maka kurva permintaan akan motor bergeser ke sebelah kanan. Kuantitinya ini, kuantiti dari motor bertambah. Meskipun harga motor tidak berubah, namun permintaannya bertambah. Namun ketika harga bensin mahal naik, maka potensi atau kecenderungan masyarakat untuk membeli motor akan berkurang atau bertambah. Ketika harga BBM 20.000 1 liter, kira-kira motor dealer akan lebih laris jualan motor atau akan lebih sulit jualan motor ketika harga BBM mahal? Lebih sulit, Pak. Ketika harga BBM mahal, maka dealer motor akan kesulitan menjual motor karena masyarakat akan enggan untuk memiliki motor. Buat apa beli motor? Karena BBM mahal. Lebih baik jalan kaki atau pakai sepeda atau yang lain.
maka kurva permintaan atas kenaikan harga barang komplementer akan bergeser ke sebelah kiri. Harga motor tetap, harga motor tidak berubah, namun karena harga BBM-nya berubah, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak membeli motor. Permintaan motor akan berkurang. Yang semula di sini, Q-nya bergeser di sini, kuantitinya. Sampai sini bisa dipahami? Halo? Ya, Halo, Pak. Pak. Oke. Mas Amiruddin lagi beli kuota. Selanjutnya adalah pergeseran kurva permintaan akan perubahan pendapatan. Pergeseran ini untuk barang normal dan superior. Ada yang masih tahu apa itu barang normal dan superior? Superior mungkin yang mewah, Pak. Ya, betul. Superior itu barang-barang yang mewah seperti apa ya? Berlian. Berlian itu pasti, terus mobil Tesla. Tahu mobil Tesla? Mobilnya Raffi Ahmad. Mobil listrik, Pak. Mobil listrik itu masih mahal, masih mewah. Mobil juga barang mewah sih bagi kita. Itu barang-barang superior. Kalau barang normal, apa itu barang normal? Barang yang apabila ia mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat dari kenaikan pendapatan. Yes, Mbak Dila. Barang normal adalah barang yang akan mengalami kenaikan permintaan ketika pendapatan konsumen bertambah. Barang-barang normal yaitu ya barang-barang yang ada di sekitar kita pada umumnya. Kecuali barang-barang tertentu, barang-barang lawannya superior apa? Inferior. Inferior. Tahu di Inferior itu berarti lawan kata dari mewah. Inferior. Seperti contohnya adalah barang-barang inferior apa? Ubi kayu. Ubi kayu. Yes. Terus ada barang yang sangat lekat dengan kita. Mie instan itu barang inferior. Ketika pendapatan seseorang naik, yang semula adalah 10 juta, kemudian naik menjadi seperti fenomenanya Dayana. Ada yang tahu Dayana? Zaki tahu Zaki. Zaki mana Zaki? Oh, keluar ya? Atau ketika orang-orang di Tuban tadi, ketika tiba-tiba dapat uang yang banyak,
yang semula adalah gemar mengkonsumsi mie instan, namun ketika mereka sudah punya uang banyak, kira-kira mereka akan meninggalkan mengkonsumsi mie instan apa enggak? Meninggalkan, Pak. Karena banyak yang bilang kurang sehat ya. Karena nggak ada sayurnya, Pak. Kan bisa dikasih sayur sendiri. Kan uangnya mepet, Pak. Setelah itu. Ya, ketika pendapatan masyarakat naik untuk barang-barang inferior seperti ubi kayu yang dicontohkan Mbak Dila atau mie instan, untuk orang-orang yang Tuban, yang Sultan, the new Sultan di Tuban mungkin sudah meninggalkan mengkonsumsi mie instan atau ubi kayu, paling enggak mengurangi mungkin ya. Mungkin jadinya makan malam di kafe A, sarapannya di kafe B, makan siang di resto C, dan seterusnya. Nah, kaitannya dengan permintaan, bagaimanakah pengaruhnya terhadap perubahan pendapatan terhadap pergeseran kurva permintaan untuk barang normal dan superior. Ketika pendapatan masyarakat naik, ini kira-kira Mas Saiful atau siapa tadi ya yang saya contohkan, bapaknya Mas Saiful akan membeli motor untuk keluarga, dalam satu keluarga untuk beli motor 2, 3, 4 rasional enggak ketika pendapatan bapaknya Mas Saiful naik? Yang semula di dalam satu rumah Mas Saiful cuma punya satu motor. Rasional, Pak. Ketika pendapatan orang tua Mas Saiful naik, kira-kira dalam satu rumah bisa jadi akan memiliki 2 atau 3 motor seperti itu. Oleh karena itu, jika pendapatan seseorang atau masyarakat naik, akan menggeser kurva permintaan ke sebelah kanan, meskipun harga produknya tetap nggak mengalami kenaikan, harga motornya nggak mengalami kenaikan, tapi karena kemampuan daya beli masyarakatnya naik, maka permintaan atas suatu barang akan mengalami kenaikan. Namun ketika pendapatannya turun, karena misalkan ini bapaknya Mas Saiful pensiun atau kena PHK misalkan, kira-kira akan membeli motor sebanyak itu enggak? Tidak, Pak. Tidak, atau bahkan malah menjualnya. Maka ketika pendapatan masyarakat turun, maka kecenderungannya permintaan atas suatu barang akan lebih sedikit, meskipun harga barang ini tetap. Ketika daya beli masyarakat menurun atau pendapatannya turun, maka permintaan atas suatu barang normal dan barang superior akan cenderung lebih sedikit. Makanya kurvanya akan bergeser ke sebelah kiri.
Sementara untuk barang-barang inferior seperti ubi kayu atau mie instan atau yang lain, barang-barang yang enggak begitu bernilai, adanya peningkatan pendapatan justru akan mengurangi permintaan atas barang tersebut. Ketika masyarakat Tuban, The New Sultan tadi mendapatkan ganti rugi uang, dalam hal ini bisa dikatakan pendapatannya naik, tiba-tiba mendapatkan uang yang banyak, maka akan cenderung meninggalkan mengkonsumsi atau mengurangi dari ubi kayu atau mie instan. Jadi ketika pendapatannya naik, maka justru akan mengurangi permintaan atas barang inferior, sehingga kurvanya akan bergeser sebelah Kiri. Yes. Sampai sini bisa dipahami? Siapa? Bisa. Baik. Nah, kalau bisa dipahami, berarti kalau tidak ada yang ditanyakan, ada yang tanya nggak? Kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti akan saya simpulkan. Karena sudah adzan juga. Mau adzan. Nah, itu adzan. Ada yang ditanyakan? Mas Mubal Channel. Nggak ada yang ditanyakan ya? Saya Zulfikar, Pak. Tulisannya Mubal Channel. Boyband ya, Mas Zulfikar itu punya boyband namanya Mubal Channel. Bukan, Pak. Itu nama channel dulu. Itu rame-rame ber-6 atau 7 itu. Tim lagi, Pak. Baik, jika nggak ada yang ditanyakan, maka akan saya simpulkan materi yang saya sampaikan tadi. Kesimpulannya adalah pergerakan atau moving di sepanjang kurva permintaan disebabkan oleh harga dari produk itu sendiri, harga dari produk tersebut. Sementara pergeseran kanan kiri atau shifting dari kurva permintaan itu disebabkan oleh berbagai faktor selain dari harga produk itu sendiri. Yang tadi saya sebutkan ada faktor harga barang lain, ada faktor pendapatan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan kemampuan kita di dalam membuat persamaan dari fungsi permintaan dan menggambar kurva, sudah saya share di e-learning Win Wali Songo, kuis sederhana. Nah, saya share di sini pula. Sebentar. Jadi
Kuisnya adalah pada tahun 2020 harga mobil Avanza adalah, nggak usah dicatat, sudah saya share di e-learning. Pada tahun 2020 harga mobil Avanza adalah sekitar 240 juta per unit. Dengan harga itu, mobil Avanza laku terjual 30.000 unit pada tahun 2020. Padahal pada tahun sebelumnya 2019 atau 18 penjualan Avanza bisa mencapai 80.000 atau bahkan lebih dari 100.000 unit per tahun. Karena ada pandemi COVID-19, penjualan mobil Avanza turun drastis. Salah satunya karena faktor itu. Mungkin. Sehingga pemerintah melakukan kebijakan pengenaan pajak PPNBM, pajak penjualan barang mewah 0%, 0 rupiah. Atas kebijakan dari pemerintah tersebut, dampak dari kebijakan pemerintah tersebut berhasil menurunkan harga mobil Avanza menjadi 200 juta per unit. Semula kan 240 juta. Namun di dalam 240 juta ini ada komponen PPNBM. Pemerintah sudah mengenolkan PPNBM ini, diambil. Terus jadinya harganya akan turun menjadi 200 juta. Perkiraannya itu. Dengan harga jual 200 juta per unit, diperkirakan akan laku terjual sebanyak 40.000 unit di tahun 2021. Berdasarkan data tersebut, hitunglah fungsi permintaannya dan gambar pula grafiknya. Silakan dikerjakan melalui komputer boleh, manual juga boleh. Kemudian difoto filenya, hasil pekerjaannya tersebut, kemudian diupload, di submit di e-learning UIN Walisongo Semarang. Dikumpulkan sebelum jam 18.00. Sampai sini ada yang ditanyakan? Halo? Nggak ada, Pak. Enteng ya? Kecil itu. Itu sendiri pajak PPNBM sebenarnya 240. Kita jangan fokus pada berapa besarnya pajak itu, namun fokusnya adalah pada perubahan harga dari 240 ke 200. Angka-angka itu hanya estimasi saya. PPNBM itu prosentasenya itu beda-beda. Kalau mobil sedan itu PPNBM-nya tinggi, kalau mobil tipe-tipe minibus itu tidak begitu tinggi. Namun fokus teman-teman adalah pada perubahan harga dari 240 ke 200. Bisa dipahami?
dibikin Bisa, Pak. ditabulasi kayak yang saya contohkan tadi di materi. Begitu ya. Iya, Pak. Baik. Iya, Pak. Karena sudah memasuki waktu zuhur, kita tunggu sampai adanya selesai. Allahumma rabbati da'wati tamam sholati qaimah. Baik, terima kasih kepada teman-teman dari Prodi Ekonomi Islam kelas C2 yang telah bergabung dalam pertemuan yang ketiga ini. Bagi teman-teman yang belum bisa bergabung, terkendala sinyal atau kuota, nanti akan saya share video rekaman dari pertemuan kita tadi, materi yang saya sampaikan tadi. Tetap semangat menjalankan kegiatan belajar dari rumah, tetap disiplin berprotokol kesehatan. Semoga kita diberikan kemudahan. Saya akhiri, terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah semuanya. Terima kasih, Pak. Oke.